Udah hari Sabtu nih bos, udah ada rencana malam mingguan bareng pasangan belum? Sekali-sekali apa nggak pengen nih bos, rencanain sesuatu sama pasangan yang bisa bikin cuan? Daripada jajan ngabisin uang terus, kenapa nggak mulai merintis usaha aja bareng pasangan? Pasti pada nanya, terus kalau nggak jodoh gimana dong? Waduh, daripada kebanyakan mikir, mendingan simak dua sejoli Rias dan Desi aja yuk bos. Sama seperti dalam hal hubungan bisnis pun butuh komitmen. Mau tahu seperti apa konsep usaha Dodeli? Saksikan terus di Cuan Bos. Meskipun judulnya belum jadi pasangan resmi, tapi Rias dan Desi udah berani mencoba peruntungan dalam menghasilkan pundi-pundi cuan. Produk yang diusung oleh Rias dan Desi yaitu menawarkan beragam donat dengan varian isi dan topping bos. Usaha ini dirintis oleh mereka sejak bulan April tahun 2021 lalu. Memang belum lama sih bos, tapi kalau dilihat dari perkembangannya, usaha ini berkembang pesat dengan bertambahnya varian dan jumlah produksi tiap bulan. Kebetulan saya emang chef juga, sebelum dari sini emang berpengalaman di beberapa hotel gitu. Jadi emang passionate juga di bidang bakery kayak gini, terus mau challenge diri kita masing-masing gitu iya. supaya bisa saling mengembangkan diri. Tapi emang kebetulan suka makanan manis nih, suka banget sweets lah. Akhirnya ketemu Desi juga, terus pengen mencoba mencari diri sendiri agar lebih maju lagi kan, bisa mendapat banyak ilmu juga. Akhirnya ayolah kita buka Dodeli. Untuk mewujudkan konsep bisnis semacam ini, memang harus benar-benar paham di bidangnya ya bos. Secara konsep, produk donat yang mereka tawarkan murni berasal dari kreativitas sendiri. Baik dari segi campuran bahan, isian, sampai topping bos. Kalau mau tahu siapa yang punya ide pertama kali, memang awalnya dari Desi. Sebagai chef lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung, Desi memang memiliki keahlian khusus dalam dunia pastry. Melihat peluang yang cukup tinggi dengan kompetitor yang masih sepi di Kota Kembang, akhirnya konsep ini dimulai. Terkait pengembangan usaha, Desi tentunya nggak bisa jalan sendiri bos. Akhirnya, Rias sang pacar ikut terlibat. Mulai dari manajemen, pengembangan produk, hingga pemasaran. Di awal produksi, Desi dan Rias langsung memutuskan untuk sewa tempat di Jalan Palasari, Kecamatan Turanggalengkong, Kota Bandung. Awalnya, ada 6 rasa donat yang dibantu oleh 1 orang karyawan aja. Berjalannya waktu, produk donat Rias dan Desi makin dikenal bos. Produksinya juga makin bertambah. Bahkan sampai memproduksi 2 kali sehari bos, yaitu pagi dan siang hari. Soalnya kalau nggak begini, permintaan konsumen nggak bakal terpenuhi. Apalagi produk yang ditawarkan adalah fresh from the oven, jadi prosesnya harus dikerjakan hari itu juga bos. Wih, laris manis nih. Jangan-jangan udah punya target juga nih, Aa Rias dan Neng Desi. Entah itu di Bandung atau di Jakarta, tapi semoga di Jakarta ya. Kalau Amin. emang ada kesempatannya, terus juga setelah buka cabang, kita pengen buka central kitchen sih mas. Karena itu yang paling penting, yang akhirnya kita bisa nyuplai kemana-mana untuk donatnya. Bos, ada yang spesial dari jenis donat mereka, terutama dalam hal prosesnya. Setelah digoreng sampai matang, kemudian bagian dalam donat diberi isian. Biar makin menarik, kasih juga tambahan toppingnya. Untuk isian dan topping bos, merupakan hasil kreasi dari Rias dan Desi sendiri. Kayak yang red velvet crumble itu kita bikin sendiri dari nol, dari bahan-bahan baku kita olah sampai jadi red velvet crumble. Terus glaze-glaze-nya kita nggak pakai bahan instan, tapi kita bikin white chocolate ganache kayak gitu sih. Pengembangan produk berupa tambahan varian rasa juga terus dilakukan bos. Untuk saat ini, terdapat 11 jenis topping yang dibuat. Mulai dari yang original, strawberry shortnut, creme brulee, biscoff cheesecake, red velvet, dan masih banyak lagi. Kalau untuk varian rasa ada 11, tapi biasanya kita per 2 bulan itu kita keluarin spesial menu. Nah, sekarang gimana caranya nih bos? Biar urusan bisnis dan urusan hati nggak campur aduk. Secara bisnisnya bareng pasangan ya. Kan nggak mungkin dong kalau sambil bisnis tapi ngambeknya sampai ngeblok nomor kontak. Pertama kita ketemu, berdua ngobrol, tapi harus sama-sama cooling down dulu. Jadi sama-sama kepala dingin gitu. Setelah kita udah cooling down berdua, baru kita ngobrolin nih masalahnya ini loh, gini. Udah kita list, akhirnya kita cari yuk solusinya gimana.
Kalau untuk strategi marketing, selain memanfaatkan media sosial, Rias dan Desi juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang menyediakan jasa pemasaran produk mereka. Terus, kira-kira nih bos, omset mereka ada di angka berapa ya tiap bulan? Untuk harga itu kita starting dari 12.000 sampai 100.000. Untuk sebulan itu biasanya di kisaran minimal 5.000 sampai 6.000 donat. Wow, hari gini bos, siapa sih yang gak mau dapat cuan segitu? Untuk anak muda seusia Rias dan Desi mah kayaknya udah lebih dari cukup ya. Katanya nih bos, dari pendapatan per bulan itu dikurangi 40% untuk belanja bahan dan gaji karyawan. Masih oke lah ya, masih ada puluhan juta yang masuk kantong pribadi. Kalau menurut saya membangun mental pebisnis itu harus berani menghadapi masalah. Masalah itu membuat kita berkembang. Itu sih, jadi kita harus mental pemberani dan juga jangan takut masalah. Jadi gas aja terus. Ada tips nih bos, buat kalian yang ingin mencoba usaha ala couple seperti Rias dan Desi. Pertama, bikin komunikasi yang terbuka. Sebelum memulai usaha, sebaiknya obrolin dulu visi dan misinya. Terus, tentukan porsi masing-masing biar nggak ada konflik ketika salah satu lebih dominan. Kedua, nah ini yang penting, bikin surat perjanjian serta pembagian tugas secara seimbang. Amit-amit nih bos, jangan sampai deh ya. Kalaupun nanti nggak jodoh, udah ada perjanjian tertulis buat nyelesain urusannya. Bos, hidup itu sementara, jadi pakailah peluang yang ada. Life is short, make it sweet. Yang penting, cuan bos!